Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada pelajaran dasar farmasi ilmu resep. Untuk kali ini kita belajar tentang dasar farmasi ilmu resep. Jadi kita selang-seling ya, minggu ini ilmu resep, minggu depannya farmakologi. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kabar kalian selalu baik dan kalian selalu dalam keadaan sehat. Meskipun kalian dalam keadaan sehat, tetap jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun, memakai masker jika keluar rumah, kemudian makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum banyak air putih, karena pandemi COVID-19 ini masih terus meningkat di Indonesia. Dan jangan lupa berdoa kalian agar pandemi ini segera berakhir, agar kita bisa kembali belajar ke sekolah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang sebenarnya bab obat, kemudian resep dan dosis. Tapi untuk hari ini yang akan kita bahas obat terlebih dahulu. Jadi kita bahas tentang penggolongan obat. Ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian obat, kemudian yang kedua penggolongan obat, yang ketiga sediaan obat menurut Farmakope Indonesia edisi 4. Jadi ini pengertian obat yaitu menurut SK Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 71, obat ialah suatu bahan atau paduan bahan-bahan untuk digunakan dalam menetapkan yang pertama diagnosis, kemudian mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit pada manusia ataupun hewan. Kemudian bisa juga untuk memperelok tubuh atau bagian badan manusia. Ya, jadi obat itu tidak hanya digunakan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga bisa untuk memperelok tubuh atau pada bagian tubuh manusia. Itu pengertian obat. Kemudian penggolongan obat itu yang pertama berdasarkan nama. Itu nama, ada obat jadi. Jadi obat jadi itu obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, cairan, salep, tablet, pil, suppositoria atau bentuk lain yang memiliki karakteristik teknis sesuai dengan Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan pemerintah. Kemudian yang kedua ada obat paten, yaitu obat baru yang diproduksi dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan farmasi yang memiliki hak paten untuk membuat obat baru tersebut. Contohnya itu obat paracetamol. Ya, paracetamol kan generik, jadi obat patennya paracetamol itu Sanmol. Kemudian yang ketiga obat baru, yaitu obat yang terdiri dari zat baik sebagai bagian yang berkhasiat ataupun yang tidak berkhasiat. Misalnya pelapis, kemudian pengisi, pelarut, pembantu atau komponen lain yang belum dikenal sehingga tidak diketahui khasiat atau kegunaannya. Jadi itu yang namanya obat baru, belum diketahui khasiat dan kegunaannya. Kemudian yang keempat, obat asli, yaitu obat yang didapat langsung dari bahan-bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atas dasar pengalaman digunakan dalam pengobatan tradisional, contohnya jamu, yaitu obat asli. Jadi langsung diambil dari bahan-bahan alamiah Indonesia. Kemudian obat esensial, yaitu obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelayanan kesehatan masyarakat dan tercantum dalam obat esensial nasional yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian ada obat generik bermerek. Ya, jadi obat generik yang dinamai sesuai dengan keinginan dari produsen farmasi yang memproduksinya. Jika misalnya paracetamol ya, terus ada orang yang memproduksi
misalnya produksinya itu X, jadi nama obatnya misalnya paracetamol X tuh ya. Jadi terserah apa, ada nama mereknya kan, paracetamol obat generik, kemudian belakangnya dikasih merek X tadi. Kemudian penggolongan obat berdasarkan cara penggunaannya itu ada dua, obat dalam dan obat luar. Sudah jelas sekali ya, kalau obat dalam berarti obatnya digunakan melalui mulut atau namanya peroral. Kemudian melalui saluran cerna itu obat dalam. Jadi obat yang diminum, intinya seperti itu. Kemudian yang kedua ada obat luar, ya sudah jelas sekali obat luar berarti obat yang digunakan di luar, ya obat yang dioleskan kemudian diteteskan untuk menyembuhkan penyakit luar dan bukan untuk diminum atau ditelan ya. Contohnya apa? Salep, tetes mata, krim, pasta, ya itu untuk obat luar. Kalau obat dalam ya pasti tablet, pil, kemudian kapsul. Kemudian ada penggolongan obat berdasarkan bentuk sediaan. Jadi yang pertama itu bentuknya padat. Kalau bentuk padat sudah jelas sekali, tablet, pil, kapsul, serbuk, kemudian suppositoria, ovula, ya itu bentuknya padat. Kemudian yang kedua ada ya bentuk cair. Itu sudah jelas sekali, yang pertama sirup ya misalnya, kemudian suspensi, emulsi, eliksir, infus, dan obat tetes. Kemudian yang ketiga bentuk setengah padat ya, jadi setengah padat berarti contohnya krim, pasta, gel, salep. Kemudian yang terakhir bentuk gas, jadi inhaler dan aerosol. Jadi cara penggunaannya itu dengan cara dihirup ya, jadi keluar gasnya, itu namanya bentuk gas, sediaan bentuk gas, contohnya inhaler atau aerosol. Kemudian jenis obat menurut FI edisi 4, yang pertama ada aerosol. Ya, jadi aerosol itu mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan, berisi propelan atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis. Bisa dilihat di gambar ya, itu bentuknya obat aerosol. Jadi cara penggunaannya itu dihirup. Kemudian yang kedua ada kapsul. Kapsul itu sediaan padat yang terdiri dari obat dalam ya, obatnya diminum. Jadi terdiri dari cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Kalau cangkang keras itu bisa dibuka, kalau lunak itu tidak bisa. Contohnya kapsul yang lunak itu kapsul Natur E, kemudian Elips vitamin rambut itu termasuk kapsul lunak. Kemudian tablet. Ya, kalian pasti sudah tahu bentuknya tablet ya. Kemudian krim, jadi bentuknya setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar yang sesuai. Kemudian ada emulsi, ya. Kemudian ekstraktum, gel. Nanti silakan dibaca sendiri. Kemudian ada imunoserum, implan, infusa, inhalasi, kemudian injeksi, irigasi, tablet hisap, sediaan obat mata, pasta, dan lainnya. Silakan nanti dibaca sendiri, sudah ada gambarnya dan keterangannya. Jadi kalian tinggal membacanya ya, dibaca, dipahami. Jika nanti ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham, silakan langsung tanya ke saya, Japri, melalui WhatsApp saya ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk tugasnya seperti biasa, kalian merangkum, menulis ulang ya. Jadi gak harus ditulis semua, tulis saja yang sekiranya penting, ditulis di bukunya, nanti dikirim ke WhatsApp pribadi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.